Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Saat ini saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, di mana disiplin positif ini dapat membuat peserta didik menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, di mana terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, untuk poin pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan poin kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal, yakni motivasi yang didapat dari faktor luar diri sendiri. Untuk motivasi perilaku yang ketiga yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, merupakan termasuk motivasi internal, di mana motivasi ini muncul dari keinginan dirinya sendiri. Untuk menciptakan internal ini, seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, dan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir atau yang kelima, peran kontrol seorang guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol yang memiliki nilai terbaik atau yang harus dimiliki oleh seorang guru yang baik, yakni di poin kelima ini, di mana posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Posisi kontrol guru sebagai seorang manajer maksudnya di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, di mana posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Selanjutnya yakni keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara guru dan peserta didik, di mana keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Untuk menerapkan posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer, seorang guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana segitiga restitusi yakni guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuannya yakni menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 untuk budaya positif, di mana modul 1.1 kita membahas filosofi Ki Hajar Dewantara. Terkaitannya yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak untuk modul 1.2 yakni budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya yang pertama, berpihak pada peserta didik, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kemudian yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif, di mana budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama secara bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yakni salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep isi tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum, di mana selama ini guru masih menerapkan sistem reward dan punishment. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang tidak mau mengerjakan tugas piket kelas dan siswa pria yang rambutnya tidak rapi. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang masih harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu ada perasaan kurang nyaman, bersalah, karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika siswa melakukan kesalahan. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni menstabilkan identitas, dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid supaya budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah atau di kelas saja, melainkan juga dapat diterapkan di lingkungan rumah supaya menjadi kebiasaan atau karakter yang membudaya baik di semua lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.